Unit pemrosesan pusat atau CPU itu bertanggung jawab untuk mengambil instruksi program, mendekod setiap instruksi yang diambil, dan melakukan urutan operasi yang ditunjukkan pada data yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer bersama saya Ajeng Safitri Puspaningrum MKom. Mata kuliah ini akan membantu kalian dalam memahami konsep dasar cara kerja komputer, menjelaskan dengan tepat fungsi dari setiap komponen pembentuk komputer, memahami dengan tepat urutan untuk mengeksekusi suatu instruksi, serta memahami dengan benar organisasi dan fungsi setiap komponen pembentuk komputer. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang Central Processing Unit atau CPU, yaitu definisinya, kemudian elemen-elemen yang ada di dalamnya, serta struktur dan fungsi dari CPU. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara kerja dari CPU. Jadi, nantinya kita akan membahas bagaimana CPU melakukan fungsinya, serta siklus instruksi dan juga siklus interupsi pada CPU. Sebelum kita membahas tentang cara kerja komputer, sebelumnya mari kita ulas kembali materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan 2, yaitu tentang komputer von Neumann. Semua komputer start program itu telah dikenal sebagai sistem von Neumann karena menggunakan arsitektur von Neumann. Model Neumann itu begitu mendominasi sehingga tidak ada yang berani menantangnya sejak diciptakan pada tahun 1945. Namun, jika kita melihat model Neumann dari perspektif keamanan, kita dapat menemukan bahwa model Neumann memang memiliki beberapa potensi masalah. Dalam model Neumann, CPU, memori, I/O, dan penyimpanan eksternal serta antarmuka jaringan semuanya terhubung ke satu bus tunggal yang mencakup bus kontrol, bus data, dan juga bus alamat. Setelah penyusup masuk ke sistem dari lokasi jaringan manapun, mereka dapat sepenuhnya mengambil alih sistem komputer dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Untuk model Neumann, konsep CPU adalah kontrol terpusat dan unit aritmatika. Meskipun saat ini komputer multiprosesor atau multicore telah sangat umum, namun prosesor tersebut hanya dikoordinasikan bersama oleh perangkat lunak untuk melakukan satu tugas atau serangkaian tugas. Dengan kata lain, mereka masih berbagi bus sistem yang sama sehingga penyusup masih dapat mengambil alih seluruh sistem setelah mereka masuk ke sistem dari port jaringan manapun. Namun demikian, sebuah program itu tetap harus dijalankan dan data harus diproses dengan benar. Unit pemrosesan pusat atau CPU itu bertanggung jawab untuk mengambil instruksi program, mendekod setiap instruksi yang diambil, dan melakukan urutan operasi yang ditunjukkan pada data yang benar. Namun, untuk memahami cara kerja komputer, pertama-tama kita harus terbiasa dengan berbagai komponennya dan interaksi di antara komponen-komponen tersebut. Versi arsitektur mesin start program saat ini itu memenuhi setidaknya beberapa karakteristik. Karakteristik pertama itu adalah bahwa komputer itu terdiri dari 3 sistem perangkat keras utama, yaitu ada unit pemrosesan pusat atau CPU yang di dalamnya terdiri dari unit kontrol, kemudian ada unit logika aritmatika atau ALU, kemudian ada register, dan juga ada program counter. Nah, yang kedua itu juga ada sistem memori utama. Ini fungsinya adalah menampung program yang mengontrol operasi komputer. Dan juga sistem I/O. Nah, itu tadi karakteristik yang pertama. Kemudian, karakteristik yang kedua itu adalah kapasitas untuk melakukan pemrosesan instruksi sekuensial. Karakteristik berikutnya adalah berisi jalur tunggal, baik secara fisik maupun logis, yang menghubungkan antara sistem memori utama dan unit kontrol CPU, serta memaksa pergantian siklus instruksi dan eksekusi.
Jalur tunggal itu tadi yang sering disebut dengan bottleneck von Neumann. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bagaimana fitur-fitur tersebut bekerja bersama dalam sistem komputer modern. Perhatikan bahwa sistem yang ditunjukkan pada gambar itu melewati semua I/O melalui unit logika aritmatika. Nah, lebih khususnya itu melewati akumulator yang merupakan bagian dari arithmetic logic unit. Arsitektur ini menjalankan program sebagai sebuah siklus yang dikenal sebagai siklus eksekusi von Neumann atau juga disebut siklus fetch, decode, and execute. Nah, siklus inilah yang menjelaskan cara kerja mesin komputer atau central processing unit. Satu iterasi dari siklus tersebut itu awalnya dimulai dari unit kontrol mengambil instruksi program berikutnya dari memori untuk menggunakan pencacah program untuk menentukan di mana instruksi itu berada. Kemudian instruksi tadi didekode ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh arithmetic logic unit. Kemudian setiap operan data yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi itu diambil dari memori dan ditempatkan di register di dalam CPU. Baru yang terakhir, arithmetic logic unit akan mengeksekusi instruksi dan menempatkan hasilnya dalam register atau memori. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada gambar berikut. Ide-ide yang ada dalam arsitektur von Neumann itu telah diperluas sehingga program dan data yang disimpan dalam media penyimpanan yang aksesnya lebih lambat seperti hard disk dapat disimpan ke media penyimpanan volatil atau sementara yang memiliki akses cepat seperti RAM sebelum dieksekusi. Nah, arsitektur ini juga telah disederhanakan menjadi apa yang saat ini disebut dengan model bus system, seperti yang ada pada gambar berikut. Bus data itu memindahkan data dari memori utama ke register CPU atau sebaliknya. Sedangkan bus alamat itu fungsinya adalah menyimpan alamat data yang sedang diakses oleh bus data. Sedangkan bus kontrol itu fungsinya adalah membawa sinyal kontrol yang diperlukan dan menentukan bagaimana transfer informasi dilakukan. Seperti yang telah kita bahas tadi, sampai saat ini hampir semua komputer dengan fungsi umum dibangun dengan mengikuti desain von Neumann. Artinya, arsitektur komputer saat ini juga terdiri dari CPU, memori, dan perangkat I/O. Dan mereka itu memiliki penyimpanan tunggal untuk instruksi dan data, serta bus tunggal yang digunakan untuk mengambil instruksi dan mentransfer data. Sekarang kita perlu mendiskusikan dengan tepat bagaimana program tertentu dijalankan. Semua komputer mengikuti siklus mesin dasar, yaitu siklus fetch, decode, and execute. Siklus fetch, decode, and execute itu mewakili langkah-langkah yang diikuti komputer untuk menjalankan program atau biasa disebut juga dengan siklus instruksi. CPU mengambil instruksi dengan mentransfernya dari memori utama ke register instruksi. Kemudian mendekodenya dengan menentukan opcode dan mengambil data yang diperlukan untuk melaksanakan instruksi, lalu mengeksekusinya dengan melakukan operasi yang ditunjukkan oleh instruksi. Lebih jelasnya, kalian dapat lihat pada gambar berikut. Jadi yang pertama, salin isi program counter ke memory address register atau MAR. Yang kedua adalah ambil instruksi pada memori utama yang ditemukan di alamat MAR, kemudian letakkan instruksi ini pada instruction register atau IR, sehingga program counter akan bertambah sebesar 1. Dengan kata lain, program counter sekarang menunjukkan ke instruksi berikutnya di dalam program. Langkah ketiga, salin 12 bit paling kanan dari instruction register ke dalam MAR. Decode 4 bit paling kiri untuk menemukan opcode-nya. Nah, jika diperlukan, gunakan alamat di MAR untuk dapat ke memori untuk mendapatkan data. Letakkan data di memory buffer register atau MBR dan kemudian jalankan instruksi. Nah, jika kalian perhatikan, sebagian besar siklus ini itu dihabiskan untuk menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun, ketika sebuah program pertama kali dimulai, alamat instruksi pertama harus ditempatkan di dalam program counter.
Perlu kalian ketahui bahwa langkah-langkah dalam siklus ini itu berlangsung dalam siklus clock. Dan jika kalian perhatikan kembali, langkah 1 dan 2 itu membentuk siklus fetch, kemudian langkah ketiga membentukkan fase decode, sedangkan langkah terakhir itu merupakan fase execute. Komputer saat ini bahkan dengan set instruksi yang besar atau instruksi yang panjang dan memori yang besar, dapat mengeksekusi jutaan siklus fetch, decode, and execute ini dalam sekejap mata. Lalu bagaimana jika ada proses lain yang harus segera dilakukan, namun CPU masih menjalankan instruksi yang diberikan? Hampir semua komputer menyediakan mekanisme di mana modul lain seperti modul I/O atau memori dapat mengganggu pemrosesan normal dari prosesor. Nah, mekanisme ini yang sering disebut dengan interupsi. Interupsi utamanya disediakan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dari pemrosesan. Misalnya, sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat daripada prosesor. Semua komputer itu menyediakan sarana untuk menghentikan atau menginterupsi siklus fetch, decode, execute normal. Interupsi ini mungkin diperlukan karena berbagai alasan, seperti yang pertama adalah kesalahan program, seperti pembagian dengan nol, kemudian aritmatika yang overflow, stack overflow, atau mencoba mengakses area memori yang dilindungi. Bisa jadi juga karena kesalahan perangkat keras, seperti kesalahan paritas memori, yaitu satu atau lebih nilai data yang disimpan membawa nilai yang berbeda daripada saat disimpan saat dipanggil kembali atau kegagalan daya. Kemudian bisa juga karena penyelesaian I/O yang terjadi ketika pembacaan disk diminta dan mentransfer data selesai. Atau juga mungkin interupsi dari pengguna seperti menekan Ctrl+C atau Ctrl+Break untuk menghentikan program. Atau juga bisa berupa interupsi dari pengatur waktu yang diatur oleh sistem operasi seperti yang diperlukan saat mengalokasikan memori virtual atau melakukan fungsi pembukuan tertentu. Nah, proses-proses tadi itu memiliki kesamaan, yaitu mereka mengganggu aliran normal dari siklus fetch, decode, and execute, dan memberitahu komputer untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melakukan sesuatu yang lain. Nah, itulah yang sering kita kenal sebagai interupsi. Interupsi pada hardware dapat dihasilkan oleh periferal apapun pada sistem, termasuk memori, hard drive, keyboard, mouse, ataupun bahkan modem. Nah, alih-alih menggunakan interupsi, prosesor dapat melakukan pooling perangkat keras secara teratur untuk melihat apakah mereka perlu melakukan sesuatu. Namun, ini akan membuang waktu CPU karena jawabannya lebih sering diizinkan untuk melakukan instruksi daripada tidak. Interupsi menjadi hal yang baik karena memberitahu CPU bahwa perangkat membutuhkan perhatian pada saat tertentu tanpa mengharuskan CPU untuk terus memantau perangkat. Nah, hal ini dapat diumpamakan seperti misalnya kalian memerlukan informasi spesifik yang telah dijanjikan oleh seorang kawan untuk kalian dapatkan. Nah, kalian memiliki dua pilihan, yaitu menelpon teman dengan jadwal reguler, yaitu polling, dan membuang waktu mereka serta waktu kalian jika informasinya belum siap. Atau kalian bisa menunggu panggilan telepon dari teman kalian ketika informasi sudah diperoleh. Kalian mungkin berada di tengah percakapan dengan orang lain ketika panggilan telepon atau menginterupsi, tetapi pendekatan tersebut sejauh ini merupakan cara yang lebih efisien untuk menangani pertukaran informasi dibanding kita melakukan pooling secara rutin. Komputer juga menggunakan interupsi software atau disebut juga traps atau exception yang digunakan oleh berbagai aplikasi perangkat lunak. Komputer modern itu mendukung interupsi perangkat lunak dan perangkat keras dengan menggunakan penanganan interupsi. Penanganan ini hanyalah rutinitas yang dieksekusi ketika interupsi masing-masing terdeteksi. Lalu, bagaimana interupsi masuk ke dalam siklus fetch, decode, and execute? Nah, CPU menyelesaikan eksekusi instruksi yang sedang diproses dan memeriksa pada awal setiap siklus fetch, decode, and execute untuk melihat apakah interupsi telah dihasilkan seperti pada gambar berikut. Nah,
Setelah CPU menerima instruksi, CPU harus memproses instruksi tersebut. Jika instruksi tertunda, prosesor akan menangguhkan eksekusi program yang saat ini sedang dieksekusi dan menyimpan konteksnya. Artinya prosesor menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan dengan aktivitas prosesor saat ini. Atau prosesor juga bisa melakukan pengaturan terhadap program counter ke alamat awal dari rutin penanganan instruksi. Prosesor melanjutkan ke siklus fetch dan mengambil instruksi pertama dalam program pengendalian instruksi yang akan melayani instruksi. Program penanganan instruksi itu umumnya merupakan bagian dari sistem operasi. Nah, biasanya program ini menentukan sifat instruksi dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan. Handler menentukan modul I/O mana yang akan menghasilkan instruksi dan dapat bercabang ke program yang akan menulis lebih banyak data ke modul I/O tersebut. Ketika rutin penanganan instruksi selesai, prosesor akan melanjutkan eksekusi program pengguna pada titik instruksi. Detail dari blok proses the interrupt dapat dilihat pada gambar berikut. Proses ini dimulai dengan CPU mendeteksi sinyal instruksi. Nah, sebelum melakukan hal lain, sistem menunda proses apapun yang sedang dijalankan dengan menyimpan informasi status dan variabel program. ID perangkat atau nomor permintaan instruksi dari perangkat yang menyebabkan instruksi kemudian digunakan sebagai indeks ke dalam tabel vektor instruksi yang disimpan dalam memori yang sangat rendah. Alamat dari instruksi service routine atau ISR diambil dan ditempatkan ke program counter. Lalu eksekusi dilanjutkan atau siklus fetch decode execute itu dimulai kembali dalam rutinitas layanan. Setelah layanan instruksi selesai, sistem mengembalikan informasi yang disimpannya dari program yang sedang berjalan saat instruksi terjadi. Dan eksekusi program dapat dilanjutkan kecuali instruksi lain terdeteksi. Sejauh ini pembahasan kita hanya terfokus pada terjadinya satu interupsi. Lalu, apa yang terjadi jika terdapat interupsi ganda? Bagaimana prosesor menanganinya? Misalnya sebuah program mungkin menerima data dari jalur komunikasi dan hasil pencetakan. Printer akan menghasilkan interupsi setiap kali menyelesaikan operasi pencetakan. Controller jalur komunikasi akan menghasilkan interupsi setiap kali satu unit data tiba. Unit dapat berupa karakter tunggal atau blok, tergantung pada sifat disiplin komunikasinya. Bagaimanapun, interupsi komunikasi mungkin terjadi saat interupsi printer sedang diproses. Dua pendekatan yang dapat diambil untuk menangani beberapa interupsi adalah yang pertama itu kita bisa menonaktifkan interupsi saat interupsi sedang diproses. Instruksi yang dinonaktifkan ini berarti bahwa prosesor dapat dan akan mengabaikan sinyal permintaan interupsi tersebut. Jika interupsi terjadi selama waktu ini, biasanya akan tetap tertunda dan akan diperiksa oleh prosesor setelah prosesor mengaktifkan interupsi. Nah, jadi ketika program pengguna dijalankan dan interupsi terjadi, interupsi segera dinonaktifkan. Setelah rutinitas penanganan interupsi selesai, interupsi diaktifkan sebelum melanjutkan program pengguna dan prosesor memeriksa untuk melihat apakah interupsi tambahan telah terjadi. Pendekatan ini bagus dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang berurutan dengan ketat. Namun kelemahannya adalah tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan kritis waktu. Misalnya ketika input datang dari jalur komunikasi, mungkin perlu diserap dengan cepat untuk memberikan ruang bagi lebih banyak input. Nah, jika input batch pertama belum diselesaikan atau belum diproses, sebelum batch kedua datang, data tersebut mungkin hilang. Selain mengabaikan interupsi, saat memproses satu instruksi pada pendekatan ini, mungkin interupsi juga tetap tertunda dan diperiksa setelah interupsi pertama diproses atau interupsi ditangani secara berurutan itu terjadi. Pendekatan kedua adalah menentukan prioritas untuk instruksi dan mengizinkan interupsi dengan prioritas lebih tinggi
yang menyebabkan penanganan interupsi dengan prioritas lebih rendah menjadi terganggu dengan sendirinya. Pada pendekatan ini, interupsi berprioritas rendah dapat diinterupsi oleh interupsi yang prioritasnya lebih tinggi. Kemudian, ketika interupsi dengan prioritas lebih tinggi telah selesai diproses, prosesor akan kembali ke interupsi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kalian telah mempelajari cara kerja CPU serta siklus instruksi dan siklus interupsi. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol unit yang merupakan salah satu elemen dari CPU. Sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan aktivitas-aktivitas pertemuan kali ini di Spada. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.